Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah mengenai TQM yang kedua ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai Six Sigma. Sekarang kita lebih kepada sistem quality management system, yaitu ISO 9001 versi 2015 yang terakhir. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa belajar bersama untuk kalau nanti kalian bekerja akan bertemu dengan ISO 9000 versi 2015. Kita langsung saja di presentasinya. Kita akan coba mempelajari implementasi dari Quality Management System versi 2000 ISO 9001 versi 2015. Kita tahu bahwa faktor untuk mencapai suatu mutu kualitas sebuah di industri secara terpadu itu ada tiga lahan yang kita perbaiki. Pertama adalah sistem, yaitu mengenai spesifikasi dari produk yang kita akan buat, standarnya, konsistensi, bagaimana improvement itu dilakukan, sama sertifikasi dalam sistem. Yang kedua adalah manusianya. Manusianya itu perlu ada pertimbangan komitmen, kesadaran, bertanggung jawab, dan keterlibatan dari setiap manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah manajemen, yaitu menentukan kebijakan mutu, menentukan rencana mutunya, kemudian ambil bagian secara fisik dari segi infrastruktur, dan bagaimana mengawasi kemajuan. Nah, ini tiga faktor itulah kita bagaimana membangun sebuah kualitas yang terpadu. Nah, apa itu ISO? ISO adalah International Organization for Standardization, atau harusnya IOS ya, cuman kenapa memilih ISO? Karena akan mirip dengan sesuatu yang pengertiannya sama, kayak isotop, isotermis, itu pengertiannya sama. ISO adalah suatu badan internasional yang beranggotakan organisasi sebanyak 161 negara. Mungkin sekarang udah lebih. Sekretariatnya di Jenewa, Swiss, dan menyediakan mempromosikan standar internasional yang dibutuhkan oleh pasar. Secara standar internasional ini adalah standar yang diakui internasional, dan apa skupnya, semua aspek manajemen itu ada ya, aspek manajemen kualitas ISO 9000, aspek manajemen lingkungan hidup ISO 14000, tentang health and safety ISO 45000, industri keamanan pangan ISO 22000, ISO banyak hal lagi yang lain ya, yang merupakan, kebetulan kita bahas mengenai ISO 9000 itu terkait dengan manajemen mutu. Merupakan sistem manajemen mutu yang siap dipakai, jadi sifatnya generik, tidak khusus pada satu industri, tapi semua industri juga bisa dan dapat dibuktikan penerapannya. Secara umum bahwa ISO 9001 atau 9000 itu merupakan sebuah mendorong atau sebagai patokan, sebagai ganjalan untuk meningkatkan continuous improvement dari plan, do, check, action tadi atau PDSA ya, dan terus meningkatkan kinerjanya dengan menggunakan ISO 9000. Nah, perkembangan ISO 9000 ini pada tahun
1987 itu juga ada. Kemudian meningkat ini terkait dengan manufacturing khusus. Kemudian tahun 94 itu hampir sama, tidak terlalu berubah signifikan. Kemudian versi 9000, versi 2000 beban keluarga standar yang tadinya berapa 8 standar jadi mungkin WD 10 ya 10 standar. Versi 2008 tidak terlalu berubah signifikan, dan yang terakhir 2015 ini di sini ada tambahan, yaitu risk thinking based atau internal external issues, dan MR itu harus menyatu dengan organisasi. Kalau ini masih bisa disubkon ya. Nah, perubahan dari mendasar dari ISO 9000 versi 2015 ini adalah istilah catatan mutu menjadi informasi terdokumentasi. Kalau dulu namanya catatan mutu. Kemudian tambah juga perkenaan dengan risk think management. Jadi ditambahkan mindset bagaimana kita mengelola resiko dari setiap tahapan. Kemudian ketiga adalah internal external issue. Jadi akan dibahas lebih dalam internal isunya apa, external isunya apa. MR itu menyatu. Nah, MR itu sebutnya manajemen representatif, harus menyatu dengan organisasi. Jadi tidak bisa dia MR itu adalah orang eksternal, nggak boleh. Harus ada secara tertulis tercatat sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Selain pelanggan, organisasi perlu menggali kebutuhan setiap stakeholder. Jadi ada satu penggalian stakeholder need analysis. Nanti akan dibahas di kemudian ya. Kemudian upaya peningkatan melalui alat-alat peningkatan sistem seperti quality control, suggestion system, kaizen, genba. Nah, itu yang udah kita pelajari ya. Ada tamu baru ada tamu. Dia. Kemudian berikutnya adalah, ini adalah sistem framework peningkatan berkesinambungan dan sistem manajemen mutu, di mana pertama sebagai tanggung jawab manajemen, dia harus melihat apa sih persyaratan pelanggan, apa sih kebutuhan si pelanggan. Informasi itu ditangkap oleh sebagai tanggung jawab manajemen, kemudian diterjemahkan ke dalam kira-kira untuk menjawab persyaratan tersebut kita punya sumber dayanya enggak. Jadi manajemen SDM atau manajemen sumber daya, ya tidak hanya SDM ya, sumber daya termasuk resource juga masuk dalamnya. Kemudian dari resource yang kita kelola ini baru direalisasikan ke dalam sebuah menghasilkan produk, sebuah sistem menghasilkan produk. Nah, persyaratan apa keinginan pelanggan itu menjadi salah satu masukan di bagaimana merealisasikan produk ya. Kemudian dari realisasi sistem realisasi menghasilkan produk tersebut tentunya akan menghasilkan output, dan produk itu harus dicek kepuasan pelanggannya. Puas nggak apa ya produk yang kita berikan kepada pelanggan sebagai masukan, kepuasannya dalam rangka dianalisa, pengukuran, analisis, dan peningkatan. Bagaimana kita melakukan peningkatan dalam sebuah sistem atau menghasilkan produk industri. Baru kembali lagi kepada tanggung jawab manajemen, dan terus menerus akan berputar menjadi salah satu bagian dari peningkatan berkesinambungan dalam sistem manajemen mutu. Nah, secara umum seperti itu, tapi dijabarkan lagi ke dalam klausul-klausul ya. Klausul yang pertama terkait dengan ruang lingkup, acuan, persyaratan definisi. Baru kita yang persyaratan nomor 4 nih, 4 ke bawah. Sistem manajemen mutu, tentang leadership, tentang planning, tentang support system, tentang operation, tentang performance and evaluation, dan continual improvement. Nah, ini
ini adalah klausul-klausul, salah satu persyaratan-persyaratan jikalau sistemnya ingin dianggap sebagai kelas dunia atau suatu sistem apa yang dilakukan oleh perusahaan kalau ingin mendapatkan sertifikat ISO 9001 versi 2015. Nah, ini sama yang tadi ya. Nah, ini cuma ditambahin klausul-klausulnya. Mulai klausul 4 nih ada terkait dengan establishment context, kemudian relevant, interested party, scope QMS. Ini adalah persyaratan ya. Kemudian salah satunya adalah melihat customer and other relevant interested party. Jadi untuk mengetahui apa sih keinginan dari stakeholder itu, customer dan other relevant atau stakeholder yang lain. Stakeholder itu adalah orang-orang yang berkepentingan kepada perusahaan tersebut. Contoh dari selain karyawan, masyarakat sekitar, pemerintah, terus kemudian siapa lagi ya, pemerintah, supplier, ya, manajemen, karyawan juga itu salah satu bagian dari sebuah industri ya, stakeholder ya. Baru setelah itu baru ditangkap oleh leadership di klausul 5, terus kemudian dijabarkan lagi di klausul 4 nih ada. Kelima, kemudian di 6 adalah planning, merencanakan SDM-nya seperti apa dan sebagainya di dalamnya di klausul 6. Baru ke-7 bicara support system, kira-kira supportnya apa aja ya, SDM, IT, apalagi ya, orang legal dan sebagainya, di support sistemnya apa aja supaya nanti ini berjalan. Baru 8 operation, bagaimana mengoperasikan satu proses industri, dilihat dari requirement-nya, nanti juga dicek produk and services-nya, outputnya seperti apa. Lalu diukur customer, kepuasan pelanggan, menjadi masukan di dalam evaluasi performance evaluation, baru diterjemahkan atau dibahas ulang di manajemen review, dibahas di konteksnya di leadership, dan seterusnya. Continual improvement harus terus berjalan kepada satu pembenahan sistemnya. Nah, pada prinsipnya ISO 9000 itu harus menekankan pada tulis apa yang dikerjakan, write what you do, dan kerjakan apa yang ditulis. Jadi nanti apa yang harus dikerjakan itu nanti ditulis di dalam sebuah SOP ataupun instruksi kerja. Kemudian periksa dan tinjau. Baru kita periksa, tinjau. Nah, tahapan penerapan ISO 9000 versi 2015 adalah misalnya pertama tetapkan dulu komitmen manajemen puncak. Jadi si pimpinannya tuh harus ikut dalam melahirkan ISO 9000 ini. Jadi harus ada komitmen dari manajemen puncak, kemudian pembentukan tim ISO-nya, pelatihan kesadaran mutu baru dilatih. Nah, dilatihnya siapa aja ya, semua pihak kalau bisa ya. Per level juga apa-apa. Kemudian identifikasi proses bisnis, kita sama-sama bahas mengenai proses bisnisnya. Kemudian dari proses bisnisnya, kemudian kita desain sistem pendokumentasiannya, penerapannya bagaimana. Setelah itu baru kita latih auditnya, pelaksanaan audit internal, baru kemudian tinjauan manajemen atau manajemen review, baru kita urus sertifikasi. Jadi masih banyak tahapannya kalau perusahaan mau dapat ISO. Kalau manfaat penerapan ISO versi ISO 9000 ini secara internal, adanya pedoman kerja yang standar. Jadi kita nggak usah ini aturannya gimana. Nah, ini ditetapkan di dalam standar SOP yang sudah ditetapkan atau pedoman kerja. Kedua adalah meningkatkan sistem kerja yang lebih baik dan konsisten. Ya, kemudian adanya keyakinan manajemen bahwa sistem berjalan objektif, dan juga
landasan untuk peningkatan berkesinambungan. Ini merupakan manfaat eksternal sebagai ukuran yang diterima secara luas. Jadi bagi pihak perusahaan diakui oleh perusahaan-perusahaan di luar. Kemudian meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan dalam memberikan jaminan mutunya. Dan ketiga, meningkatkan citra organisasi. Kan. Kemudian kunci penerapannya adalah tanggung jawab manajemen harus kuat dalam pelaksanaan ISO 9000, pemahaman ISO 9000 secara benar oleh semua karyawan, dan kemudian ketiga, perusahaan harus mengalokasikan sumber dayanya baik finansial ataupun non finansial. Keempat, dokumentasi dan penerapan yang sesuai. Kelima adalah penerapan yang sistematik, dan 6 adalah faktor manusia menjadi salah satu concern kita dalam pengembangan SDM. Bagaimana kita meliharanya adalah pertama harus disiplin dalam menerapkannya. Kemudian usaha upaya untuk berkesinambungan terus-menerus melakukan improvement. Ketiga adalah komitmen terhadap mutu dan manajemen karyawan. Juga kerjasama dari seluruh karyawan untuk melaksanakan program ini. Gitu. Nah, setelah kita menerapkan, ini prosesnya selanjutnya adalah sertifikasi. Bentar ini. Seterusnya, metodologi penerapan dari ISO 9000 adalah fase pertama, persiapan termasuk di dalamnya ada komitmen manajemen, penetapan ruang lingkup, kemudian jadwal pemilihan tim ISO-nya. Ini adalah fase persiapan. Setelah itu baru pengembangan. Pengembangan ini biasanya dipartnerkan atau digandeng oleh konsultan. Pertama mengembangkan sistemnya, kemudian mungkin ada pelatihan dulu ya. Terus kemudian ada pengembangan sistem, menerapkan, mengaudit sistem, meninjau ulang, dan terus berputar. Di situ pengembangan kerjasama dengan konsultan. Berikutnya adalah fase sertifikasi atau badan sertifikasi, yaitu kita akan melakukan proses untuk melegal atau mendapatkan sertifikat. Pertama dokumen auditnya, kemudian kalau perlu pre-audit dulu, misalnya kirim dulu bahan bakunya, misalnya SOP-nya, itu satu bundle itu SOP perusahaan semua. Kemudian kita audit final, kemudian final auditnya hasilnya bagaimana, nanti ada rekomendasi kurang apa. Nah, disebut dengan surveillance audit. Nanti selanjutnya setiap tahun akan dilakukan surveillance audit, terus nanti akan keluarkan sertifikat. Oke. Ada tamu bentar. Ada. Terus ini baru. Oke, kita mulai ke faktor-faktor kritikal. Dalam pembuatan ISO 9000 ini, yang faktor kritikal adalah cara membuat jadwal kerjanya, di mana kita bersepakat untuk melakukan jadwal kerja dengan pihak konsultan. Biasanya saya melakukan konsultan membuat jadwal kerja dengan pihak perusahaan. Kemudian kita mencoba untuk membandingkan antara situasi saat ini dengan standar yang tadi itu, yang klausul-klausul itu dibandingkan standar. Ini ada yang kurang, ini belum dilaksanakan, belum udah. Nah, itu dibandingkan antara klausul yang disyaratkan dengan kondisi saat ini. Kita sebutnya dengan gap analysis. Oke. Kemudian melibatkan seluruh karyawan untuk melakukan, ini biasanya mulai training dulu. Setelah itu baru kita bentuk tim, cari siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem sesuai dengan kebutuhan organisasi. Terus hambatan dalam penerapannya adalah kurangnya komitmen biasanya dari perusahaan, dari manajemen, sumber daya yang tidak memadai contoh. Tapi saya pernah mendapatkan perusahaan yang memang sumber dayanya yang pengertian tidak memadai itu
adalah orang-orangnya bukan orang yang terdidik ya sesuai dengan bidangnya, berbeda ya, sumber daya yang tidak memadai, tapi kita improve dengan pengetahuan. Kemudian kurangnya paham kalau dalam penerapan ISO-nya, makanya itu kita harus betul-betul memberikan pemahaman yang baik kepada mereka. Keempat, lemahnya pengukuran atau monitoring ya, dari pihak perusahaannya. Kelima, keterbatasan waktu penerapan. Keenam, kurangnya keterlibatan dalam partisipasi karyawan. Jadi kurang terlibat dalam partisipasi karyawannya. Nah, cara mengatasinya adalah pertama, membuktikan komitmen manajemen. Perusahaan itu harus bisa memberikan bentuk komitmen bahwa dengan minimal selalu hadir gitu ya, ataupun dia bisa memberikan apa yang kita minta ya kita coba mereka penuhi. Kedua adalah menyediakan sumber daya yang memadai, ada pelatihan, sosialisasi, tetapkan indikator kerjanya, memberikan perhatian serius, dan partisipasi karyawan ke semua pihak. Nah, proses sertifikasi biasanya dilakukan oleh pihak ketiga atau badan sertifikasi atau auditor. Sifat penilaiannya hanya melihat sesuai dengan manajemen mutu, kemudian diaudit sesuai dengan ISO versi 2000 yang saat ini. Mengapa perlu disertifikasi? Karena menyatakan sesuai ya, jadi bentuknya perusahaan ini sudah menerapkan ISO 9000. Nah, ini sertifikatnya. Jadi menyatakan kesesuaian. Terus merupakan sarana konfirmasi yang tepat untuk sistem ini dijalankan dengan baik. Terus kemudian memberikan kepercayaan pada pelanggan bahwa produk ini sudah dikelola dengan baik. Nah, kemudian walaupun kemungkinan ada yang reject, tapi akan terus meningkat perbaikan. Terus kemudian menghemat biaya audit supplier. Biasanya perusahaan yang belum ISO diaudit betul, nanti dibulak-balik nanti sama suppliernya untuk melakukan audit. Tapi dengan ada ISO, jadi mereka nggak perlu datang. Survei membuktikan tahun 94 itu sekitar peningkatannya dari beberapa perusahaan yang udah ISO itu, China, Jepang, Korea. Kalau di perusahaan Indonesia itu, perusahaan Jepang pasti udah ISO semua. Nah, Indonesia ini sangat rendah, masih banyak. Bahkan Malaysia yang negara penduduknya hanya 40 juta itu perusahaannya udah ISO banyak banget dibanding dengan kita yang luasnya sangat luas. Nah, apa sih relevansi dengan SNI? Nah, SNI itu SNI, CE marking atau lain-lain itu adalah merupakan standar produk. Namun di dalam standar produk itu syarat utamanya adalah harus punya sistem manajemen mutunya dari proses HRD. Kita bahas dalam ISO 9000 itu pembahasannya sangat luas, proses HRD, purchasing, production, engineering, maintenance, workhouse, warehouse, logistik, finance, semuanya ada. Bagaimana alur ISO-nya? Pertama adalah kita harus paham mengenai apa bedanya sertifikasi, akreditasi, dan registrasi. Kalau sertifikasi adalah merupakan suatu kegiatan pengesahan suatu sistem atau suatu produk yang menyatakan produk ini sesuai dengan standar. Kalau akreditasi adalah pengakuan formal terhadap suatu lembaga organisasi untuk melakukan kegiatan. Jadi akreditasi ini adalah memberikan satu wewenang supaya dia bisa melakukan sertifikasi dengan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan badannya. Kemudian ketiga adalah registrasi. Registrasi pendaftaran pada badan yang berwenang. Itu registrasi. Nah, pokok penting sertifikasi adalah ada komitmen untuk melaksanakan kebijakan mutu, objek target, program, internal audit, manajemen review. Itu nomor satu. Yang kedua adalah kesesuaian dokumen itu terhadap standar. Standarnya sesuai dengan standar ISO-nya enggak. Ketiga adalah keefektifan pelaksanaan sistem manajemen mutu yang tertulis. Pengendalian dokumen, monitoring, semua proses. Dan semua harus ada bukti tertulis dalam pelaksanaan internal audit, manager dan manajemen review. Nah, ini contoh aplikasinya dari kalau misalnya sudah siap
si perusahaan mau ini diajukan aplikasi, kemudian sesuai dengan standar internal initial review, kemudian assessment audit. Kalau perlu ada perbaikan, baru rekomendasi untuk di sertifikasi, baru mengesahkan sertifikat. Baru untuk 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali, atau minimal perusahaan itu ya 6 bulan sekali lah minimal. Maksimal ya, kalau 1 tahun sekali minimal. Itu dilakukan surveillance audit oleh si badan sertifikasi. Kalau sudah 3 tahun baru diulang lagi aplikasi yang baru. So, kesimpulannya, ISO merupakan landasan kokoh dalam sistem manajemen mutu ya. Kemudian melaksanakan internal audit, kemudian program informasi sangat tergantung dari peranan komitmen manajemen puncak dan keberhasilan manajemen terhadap lembaga seluruh karyawan. Jadi sertifikasi ISO wajib hanya diminta untuk diserahkan. Jadi ISO itu adalah merupakan sebuah standar yang volunteer sebenarnya, yang tidak wajib. Begitu mungkin presentasi saya terkait dengan ISO 9000. Nanti untuk minggu depan kita akan bahas mengenai klausul-klausulnya. Ya, nanti kita bahas klausul-klausulnya. Atau nanti kita akan berarti 2 kali pertemuan lagi ya ke depan. Nanti berikutnya terkait dengan MBNQA, Accountable Risk National Quality Award atau FQM, European Foundation, European Foundation Quality Management. Itu sama, modelnya sama, semacam penilaian mengenai perusahaan itu seperti apa, tetapi kalau MBNQA itu ada dari Amerika, kalau FQM itu dari Eropa. Oke, demikian presentasi saya terkait ISO 9000. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan mau menanyakan. Ini. Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada ya. Oke, gitu aja mungkin terkait dengan presentasi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.